Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga yang hari ini tidak sehat diberikan kesabaran, diberikan keridhaan, dan diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, hari ini alhamdulillah kita waktu yang ditunggu-tunggu ya sudah tiba ini tanggal 14 Maret ya. Pertemuan pertama ini dengan bahasan adalah dasar-dasar ilmu balaghah ya. Dasar-dasar ilmu balaghah ya. Dasar-dasar ilmu balaghah. Nah, biar ada kelihatan ada progres. Ini mah disebut aja metode jari gitu ya. Dasar-dasar balaghah, ilmu balaghah, metode jari ya. Jadi semoga ini karena mudah-mudahan dengan nama metode jari selama ini mudah. Nah, belajar ini pun semoga mudah psikologisnya dan Allah mudahkan ya. Amin ya Rabbal alamin. Baik. Masih pendahuluan ya, ini masih pendahuluan. Nah, kita ke latar belakangnya dulu. Para nabi ya yang diutus oleh Allah kepada umatnya itu tentu berinteraksi dengan kemampuan umatnya ya. Para nabi itu berinteraksi dengan kemampuan umatnya. Contoh, Nabi Musa berinteraksi dengan ahli sihir ya. Makanya tongkat jadi ular ya. Tongkat jadi ular. Kemudian siapa lagi? Ternyata Nabi Soleh ya alaihi salam berinteraksi dengan ahli pahat. Makanya kan ada umat yang itu jago-jago pahat ya. Gunung dipahat dijadikan bangunan gitu ya. Nah, Nabi Soleh pun dikasih mujizat berupa ya ada kemampuan yang bisa mengalahkan itu. Kemudian Nabi apalagi Isa. Nabi Isa berinteraksi dengan umatnya yang ahli di bidang pengobatan, kedokteran. Makanya Nabi Isa diberikan wahyu mujizat berupa kemampuan di bidang pengobatan. Bisa menyembuhkan ya. Bahkan yang menghidupkan orang yang sudah mati, yang buta sejak lahir bisa disembuhkan atas izin Allah ya. Itulah mujizat ya, mujizat. Nah, sekarang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu berinteraksi dengan ahli apa gitu ya. Ahli sair. Nah, coba kita amati ya. Nabi Musa tongkat jadi ular. Umatnya bisa nggak tongkat jadi ular? Nggak bisa. Nggak bisa. Nabi Soleh juga, Nabi Isa. Nah, umatnya tidak bisa melakukan ini, tidak bisa menikmati ini. Tongkat Nabi Musa, kalaupun sekarang ditemukan, bisa belah laut nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Hanya kejadian pada waktu itu, pada waktu kritis, ya. Nah, bandingannya dengan ya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran. Hari ini bisa kita nikmati Al-Quran? Bisa. Bisa kita baca, bisa kita hafalkan, bisa kita pelajari maknanya. Alhamdulillah. Padahal diturunkannya sekian ribu tahun yang lalu ya. Nah, inilah bedanya. Baik. 1000 kok. 100 tahun. Ya, ribuan tahun ya, ribuan tahun, 1400 maksudnya ya, 1400 tahun yang lalu lah gitu. Baik. Nah, sekarang
kita mengarah mengerucut kepada zaman Nabi Muhammad ya, keadaan masyarakat Arab saat turunnya Al-Qur'an ya. Ya, biar ini kita bawa kepada latar belakangnya dulu ya. Apa latar belakang atau keadaan masyarakat Arab itu? Masyarakatnya ummi ya. Mendengar kata ummi, ingat ke siapa ini ummi? Ibu. Ibu. Ya. Maksudnya apa ibu? Nah, saya baca menurut ahli bahasa itu maksudnya ummi itu keadaan sama dengan saat dilahirkan. Kan ummi ya. Ya. Saat dilahirkan itu apa? Sudah pinter baca Quran? Belum. Belum. Sudah bisa ngitung? Belum. Belum. Berarti tidak bisa baca bisa tulis. Nah, makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya itu kan ummi dalam konteks tidak bisa baca tulis. Termasuk mayoritas ininya ya kaumnya. Ya. Nah, maksudnya kemampuan baca tulis ini sangat minim ya, hanya oleh orang-orang tertentu ya. Hanya oleh orang-orang tertentu ya. Hanya oleh orang-orang tertentu. Kemudian nah, karena baca tulisnya relatif minim ya. Jadi mereka mengandalkan hafalan. Nah, mengandalkan hafalan. Hafalan. Oh ya, silakan. Hafalan ya. Nah, hafalan ya. Dan kalau orang banyak hafalannya, berarti dia itu orang cerdas, orang pintar. Jadi kalau orang itu banyak hafalannya, berarti dia pintar. Cerdas ya. Kemudian, walaupun mereka itu secara umum minim baca tulisnya, namun, nah ada beberapa orang ya, nggak tahu jumlahnya berapa, ini berarti minoritas yang sangat ahli dalam membuat syair sastra. Dan syair sastranya itu pun dalam konteks dihafal gitu. Kan tadi tulis menulisnya kurang ya. Tapi ada yang jago menyusun kata gitu. Tapi pada tataran diingat, dihafal. Dan itu kalau sudah hafal itu ahli syair itu punya kedudukan yang tinggi ya dan terhormat. Karena berarti hafalannya kuat, lalu jago merangkai kalimat, merangkai kata. Nah, gitu ya. Jadi seakan-akan ada hal yang kontradiktif ya. Di satu sisi nomor satu tadi ummi, tidak bisa baca tulis, tapi di sisi lain ada keahlian orang-orang yang ahli dalam membuat syair. Dan syair ini bisa macam-macam pengaruhnya. Bisa bikin bahagia, bisa bikin sedih, bisa membangkitkan semangat, bisa memuji, bisa mengejek, macam-macam tergantung tujuan dia buat syair itu. Seperti lagu hari ini kan, kalau nyanyi kan ada yang bikin bahagia kan, maksudnya ada yang bikin bahagia, ada yang lagunya lagu zaman-zaman dulu tuh tahun berapa, 80-an, hati yang luka, lagu cengeng, gitu kan. Tapi ada juga lagu-lagu perjuangan, Mars Perjuangan kan membangkitkan motivasi, ya. Nah seperti itu kalimat syair ya, buatan manusia. Jadi berdampak secara psikologis ya, bisa membuat orang bahagia. Kalau misalnya lagi sedih juga bisa sedih. Kalau juga ingin memberikan motivasi, membangkitkan semangat, bisa seperti itu. Ada juga yang memuji, ada yang mengejek, ada yang macam-macam. Dan ahli syair itu punya kedudukan yang spesial ya, terhormat. Nah, di sisi lain dengan keberadaan yang ahli syair ini, ternyata ada perlombaan membuat syair. Ada perlombaan membuat syair tapi bukan ditulis. Jadi seperti pidato syairnya itu. Syairnya itu dia pidato. Termasuk Abu Jahal pun dia kan nama panggilannya kan Abul Hakam. Bapak kebijaksanaan, orang cerdas gitu Abul Hakam itu. Jadi bikin pidatonya hebat pidatonya. Jago menyusun kalimat ya, jago menyusun kalimat. Tapi itu konteksnya dihafal ya. Nah,
Syair yang menang kemudian ditulis. Syair yang menang kemudian ditulis dan digantung di dinding di Ka'bah. Wah, makin apa? Makin inilah namanya. Misalnya si Fulan menang, wah makin sohor, ya, terhormat. Makin viral. Viral. Viralnya digantung di Ka'bah. Bisa jadi ada khusus yang menulisnya ya. Ada khusus penulis syairnya itu. Kalau yang menang misalnya si Anu, oh salin, nah ditempel di dinding Ka'bah, digantung ya. Itu sebagai bentuk apa? Penghormatan kepada yang jago syair. Syair. Berarti nah Nabi berinteraksi dengan ahli syair. Yang tadi bisa menyerap keadaan lawan bicara yang baca. Bisa jadi bahagia, bisa jadi sedih, bisa jadi apa? Marah, bisa jadi macam-macam, gembira, ya, macam-macam sesuai dengan kalimat syair yang dibuatnya ya. Bisa dipahami ini latar belakangnya ya. Insya Allah. Nah, sehingga syair itu ya kalimat itu menjadi sesuatu yang sedemikian ini penting di kalangan Arab saat itu pada saat turunnya Al-Qur'an ya. Bahkan syair itu bisa dianggap seperti sihir gitu. Artinya menyerap orang yang tadinya mungkin lagi ingat kepada kewajiban, begitu mendengar syair lupa tuh kewajibannya. Ya. Ke bawah bahagia gitu, ke bawah. Kan kadang juga hari ini ngedengerin lagu ya. Misalnya sampai joget-joget kan lagi viral tuh ya salam gitu. Lagu Melayu tuh. Ya. Nah, itulah kekuatan apa? Kekuatan kata ya, rangkaian kata atau kalimat ya. Nah, jadi syair itu akhirnya apa? Lambang kepintaran ya sama lambang kehebatan ya. Nah, ini memang nggak dari buku pengantar Balagoh, ini saya ngambilnya dari yang lain, tapi mudah-mudahan ini menjadi apa? Latar belakang bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan masyarakat Arab jahiliyah saat itu yang memang jago di bidang syair. Memang tidak semua orang, tapi hanya tertentu dan itu biasanya petinggi-petinggi, pimpinan-pimpinan apa kabilah gitu ya. Kalau Abu Jahal kan itu juga pimpinan kabilah, Bani Makhzum atau apa gitu ya. Dan yang lainnya. Dan itu biasanya pimpinan itu jago apa? Retorika, jago membuat kalimat. Baik. Nah, baru sekarang setelah ada latar belakang seperti itu, ada istilah ilmu balaghah. Ya, sudah mulai ini ya, langsung ke ininya ya. Berarti tentang apa nih balaghah? Nulisnya begini, balaghah itu ya. Balaghah. Balaghotun boleh, balaghotan boleh. Balaghah ya. Lagi-lagi ini dibuat ada tak marbutoh ya. Ada tak marbutoh balaghah. Berarti apa? Dijadikan gender mu'annas ya. Mu'annas. Ya, berarti memang perempuan itu lambang apa? Ketinggian ya. Perempuan lambang ketinggian. Nah, balaghah itu secara bahasa artinya sampai. Usia balik, usia balik itu usia sampai kan ya. Sampai kepada apa? Pada kewajiban sampai. Balaghah asalnya ya, asalnya kata balaghah itu sampai ya. Nah, sebagai suatu ilmu ya, itu secara bahasa itu sampai. Sebagai suatu ilmu, balaghah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menyusun kalimat yang baik. Nah, ilmu ya yang mempelajari tentang cara menyusun kalimat yang baik ya. Kalimat yang baik itu disebut juga fasih. Makanya ada istilah fasih kan ya. Fasih itu ya kalimat yang baik. Nah, ini contohnya arti di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza balagha asyuddah. Jadi artinya sampai, sehingga apabila telah sampai usia dewasa ya. Wa balagha arba'ina sanatan, dan sampai usia 40 tahun. Nah, itu maksudnya bahwa balagha itu ya asal katanya itu balagha artinya sampai ya, sampai. Kalau balagha isim ya. Tapi kalau balaghah mah fi'il sampai. Nah, ini apa untuk mengantarkan tentang balaghahnya. Baik. Sampai di sini masih ini ya, masih bisa dipahami. Nah, sekarang
tadi ada kata-kata fasih ya. Ada kata-kata fasih. Berarti ada kalimat fasih, kalimat yang fasih gitu. Apa itu kalimat yang fasih? Kalimat yang fasih adalah kalimat yang jelas maknanya. Ya, jelas maknanya. Ada nggak kalimat yang nggak jelas maknanya? Ya, bisa jadi banyak. Nah, kalau fasih itu harus jelas maknanya. Kemudian, fasih itu apa? Ternyata mudah diucapkan kata-katanya. Jadi fasih itu mudah diucapkan kata per katanya. Ya. Fasih itu adalah mudah diucapkan kata-katanya. Emang ada yang sulit. Ternyata dalam syair-syair jahiliyah dulu atau syair-syair itu ada kalimat yang katanya itu penyusunnya itu tidak mudah diucapkan atau sulit gitu ya. Nah itu kalau ada orang yang nyusun kalimat kata-katanya itu sulit diucapkan, itu dianggap nggak fasih. Nggak Ya. pasti. Dianggap nggak fasih. Nah terus apa lagi? Nah susunannya baik. Baik susunannya itu maksudnya sesuai dengan kaidah. Kita sudah belajar 2 ilmu kan, nahu sorof. Contoh misalnya, kalau fa'il harus apa i'rabnya? Marfu. Mubtada khobar marfu. Maf'ul mansub. Nah, itu kaidah. Baik kaidah nahu maupun kaidah ilmu sorofnya. Ya. Nah, itu harus memenuhi ini ya, ini jelas maknanya, lalu mudah diucapkan kata-katanya, kata perkataannya mudah diucapkan, lalu baik susunannya sesuai kaidah. Emang ada yang susunannya nggak sesuai kaidah? Ya katanya ada, ya ada yang nggak sesuai. Nah, dan yang keempat, nah indah dari segi lafaz dan makna. Indah dari segi lafaz dan makna. Nah, itu fasih. Coba kita misalnya sekarang ke Al-Fatihah. Kita misalnya sambil buka mushaf ya, kita buka mushaf ya. Nah, kita Al-Fatihah coba sambil kita indikan ya, kita coba misalnya kita rasa-rasakan. Fatihah kan dimulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah sudah pasti kalimat yang fasih. Maknanya jelas, mudah diucapkan, susunannya baik sesuai kaidah dan indah. Ya. Nggak paham maknanya kan enak didengarkan ya. Nah, dan indah juga ya. Nah itulah kalimat yang fasih. Ya. Baik. Nah lalu dengan balaghah itu apa sekarang balaghah? Balaghah itu tadi bahwa kalimat tidak hanya sekedar kalimat nanti itu balaghah ya, tapi nanti dengan balaghah itu akan mendatangkan makna yang agung dan jelas. Mendatangkan makna yang agung dan jelas. Jadi bukan hanya sekedar kalimat tok kalimat gitu ya. Tapi ada unsur apa? Mendatangkan makna yang agung dan jelas. Kemudian apa dengan balaghah itu ungkapan yang benar ya, benar dan fasih ya, benar dan fasih ini dengan balaghah. Lalu apa dengan balaghah itu berkesan di lubuk hati lawan bicara. Nah, ini seperti tadi apa syair kan bisa membuat orang terkesan ya. Syair membuat orang terkesan ya. Ternyata ya dengan balaghah memang akan membuat apa orang terkesan ya. Lawan bicaranya itu akan terkesan ya, akan terkesan. Nah, sesuai situasi
kondisi keadaan lawan bicara. Jadi sesuai situasi, kondisi, keadaan lawan bicara. Ya. Emang lawan bicara itu gimana lawan bicara itu? Ternyata dalam konteks ilmu balaghah nanti ada ya lawan bicara itu. Ada ya kondisi lawan bicara. Nah, sekarang ilmu balaghah itu ada cabangnya. Ada apanya? Cabang. Ada cabang. Baru juga kita balaghah sudah ada cabang ya. Ya udah nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Kita nikmatin aja. Tapi nggak banyak, cabangnya nggak banyak ya. Satu ada yang disebut ilmu bayan ya, di buku juga ada kan, di buku pengantar balaghah ada ilmu bayan ya. Ini biar gampang lah ngingetnya, ini bayan. Nah, dalam konteks balaghah jempol itu bayan. Sekarang jempol itu bayan. Apa? Bayan ya, ilmu bayan. Ini cabangnya balaghah. Kalau balaghah itu misalnya jenderal, berarti bayan itu bintang 3 lah gitu. Cabangnya ya. Kemudian apa? Yang kedua, ternyata ilmu ma'ani. Nah, ilmu ma'ani ya. Terima aja ini sebagai suatu hal yang baru ya. Ma'ani ya, ada namanya ilmu ma'ani ya. Dan yang ketiga apa? Nah, yang ketiga adalah ilmu badi. Ada apa? Ada ilmu badi. Jadi ilmu balaghah itu induknya ya punya cabang. Cabangnya berapa? 3. Makanya metode jari kodenya 3. Cocok kan? Cocok ternyata. Begitu ngebahas balaghah juga 3. Apa nomor 1? Ilmu bayan. Ma'ani. Yang kedua ilmu ma'ani. Yang ketiga badi. Ya. Ya. Bayan, ma'ani, badi ya. Bayan, ma'ani, badi. Nah, ini mah ini aja dulu ya. Terima aja dulu sebagai sebuah nama ya, sebuah nama. Baik. Bayan, ma'ani, badi. Ini BMBO, BMB ya. Bayan, ma'ani, badi. Silakan cara mengingatnya malah terserah ya. Berarti ini bayan, ma'ani, badi ya. Baik. Jadi nanti kalau ada kiai, ustadz yang bilang ilmu bayan, ini berarti cabang balaghah. Ilmu ma'ani itu balaghah. Ilmu badi cabang ilmu balaghah. Kalau kemarin nahu sorob itu adalah komponen per komponen ya. Ilmu sorobnya komponen kata, nahunya rangkaian kalimat, rangkaian kata membentuk kalimat. Nah, ketiga ilmu ini juga ngebahas kalimat, sama objeknya kalimat ya. Tapi kalau ilmu bayan, ma'ani, badi itu sudah lebih ini dari sekedar hanya disusun aja, lebih dari sekedar nahu sorob ya kalau bayan, ma'ani, badi, karena sudah menyangkut ada kesan yang ingin disampaikan ya. Kalau sudah balaghah itu bukannya sekedar kalimat yang standar, tapi ada kesan yang ingin disampaikan kepada lawan bicara. Ya, baik. Nah, sekarang apa itu ilmu bayan? Sedikit pengantar dulu ini. Ilmu bayan itu bayan ya. Apa bayan? Ada istilah tabayun ya, ada istilah tabayun kan, bayan, penjelasan ya. Berarti secara bahasa artinya jelas. Secara bahasa bayan itu artinya jelas. Kan bayan ya. Ada tabayun minta penjelasan ya, bayan ya, jelas. Sebagai suatu ilmu ya, ilmu bayan itu adalah apa? Nah, ini. Ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengungkapan suatu makna dengan menggunakan susunan kalimat yang berbeda. Lumayan ya, agak panjang ya. Yang apa-apa kita ini aja, kita terima aja. Memang kalau pada tataran definisi masih agak ini kan, masih agak di awang-awang. Nggak apa-apa. Ilmu yang mempelajari ya tentang cara pengungkapan. Nah, ekspresi, cara mengungkapkan, sebagaimana tadi ahli syair ya. Cara pengungkapan atau cara mengungkapkan suatu makna dengan menggunakan susunan kalimat yang berbeda ya. Susunan kalimat yang berbeda ini aspeknya adalah variasi ungkapan tuh. Variasi ungkapan ya.
Jadi ini lebih penekanannya pada variasi ungkapan ya. Berarti sudah variasi itu, ini sudah variatif ya. Nah, jadi ini ada kata kuncinya, ada pengungkapan ya, pengungkapan makna ya, susunan yang berbeda, ada susunan yang berbeda untuk mengungkapkan makna gitu ya. Ada susunan kalimat ya berbeda untuk mengungkapkan makna ya. Baik. Ini ilmu bayan ya. Ilmu bayan. Jadi sekali lagi ilmu bayan itu cara mengungkapkan atau cara pengungkapan ya suatu makna dengan menggunakan susunan kalimat yang berbeda. Berarti variasi ungkapan ya. Baik. Sekarang ma'ani apa? Nah, ini masih sekilas saja. Ma'ani itu makna ya. Maksudnya apa ma'ani itu makna, bisa berarti arti atau maksud. Nah, itu ma'ani. Ilmu tentang makna gitu. Jadi ma'ani itu makna, arti, maksud secara bahasa. Maksudnya apa? Sebagai suatu ilmu ya, ilmu ma'ani itu adalah ilmu untuk mengetahui ya tentang lafadz bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi lawan bicara. Nah, saya ulang ya. Ilmu ma'ani itu adalah ilmu apa? Ilmu ya Tentang lafaz untuk mengetahui tentang lafadz bahasa Arab ya, maksudnya lafadz bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi lawan bicara. Ya, kan tadi sudah kesinggung di depannya ada situasi lawan bicara ya. Nah, berarti kondisi lawan bicara itu berpengaruh terhadap kata yang diungkapkan atau lafadz yang diungkapkan, lafadz yang akan dibentuk gitu. Itu harus melihat lawan bicara. Ya. Nah, jadi ada lafadz, di sini ada lafadz dihadapkan dengan situasi atau kondisi lawan bicara. Nah, adalah kalau tadi pengungkapan makna dengan variasi yang berbeda ya. Kalau sekarang ada lafadz bahasa Arab yang harus sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi lawan bicara. Pertanyaan logisnya apa? Nah, emang kondisi lawan bicara itu gimana? Nah, kan gitu ya. Ini ada kondisi lawan bicara nih. Emang kondisi lawan bicara gimana? Dalam ilmu balaghah, kondisi lawan bicara itu ada pertama begini. Orang yang tidak tahu apa-apa. Berarti netral. Kalau mobil gigi 0. Netral ya. Kalau lukisan itu putih. Kira-kira lebih mudah nggak kalau orang netral? Mudah ya. Misalnya netral itu gini. Nggak tahu apa-apa, saya bilang, Bapak Ibu, saya kemarin ketemu Gubernur Jawa Barat misalnya. Kalau orang netral terima, oh ya yakin ya sudah percaya. Gitu, itu netral ya. Kalau netral itu artinya disampaikan satu kata dia langsung percaya. Nggak ada tendensi apa-apa gitu ya. Ketika misalnya ada yang ahli bahasa berpidato, dia mengungkapkan suatu kalimat, dia langsung percaya. Nah, itu lawan bicaranya netral. Kemungkinan yang kedua apa selain netral? Kondisi lawan bicaranya. Nolak. sudah tahu. Nah, ternyata sebelum menolak, ada yang ini. Karena dia sudah tahu, tapi dia jadi apa? Meragukan. Nah, itu. Jadi dalam konteks ilmu balaghah, lawan bicara itu ragu. Ragu itu dasarnya apa? Bisa jadi dia sudah tahu, tapi informasinya ini beda. Misalnya dia sudah pernah ngobrol tentang suatu hal, tapi sekarang beda. Nah, dia kan jadi ragu ya. Nah, itu. Jadi dalam ilmu balaghah, klasifikasinya itu adalah yang kedua itu ragu ya, ada keraguan di hatinya. Ya. Nah, nanti kalau dengan orang yang ragu, misalnya saya tadi bikin kalimatnya, saya kemarin ketemu Gubernur Jawa Barat. Kalau orang yang netral langsung percaya. Kira-kira dikasih apa, Bu Siti, kalau orang yang ragu? Yang nggak percaya. Ya, maksudnya gini. Kita sudah belajar kemarin isim inna, ada inna. Diperjelas. Saya tambah inna. Kapan? Nah, sesungguhnya saya kemarin ketemu Pak Gubernur Jawa Barat, pakai sesungguhnya. Nah, sesungguhnya itu taukid. Itu artinya
saya ingin meyakinkan yang lawan bicara saya ini ragu gitu. Jadi pahami maksudnya ya? Jadi kalau ragu saya harus dosisnya harus naikin ya. Iya. Kalau tadi biasa kalimatnya saya kemarin ketemu Gubernur Jawa Barat. Kalau orang yang netral langsung terima. Ini masalahnya ada yang ragu. Bisa jadi ragunya itu dia ngelihat yang mirip saya kemarin ketemunya di mana misalnya. Makanya saya kasih taukid sekarang. Sesungguhnya saya kemarin ketemu Gubernur Jawa Barat. Nah, pakai sesungguhnya ya. Itu sudah kita pelajari pada inna gitu. Jadi paham ya? Iya. Masih pondasi ini ya, masih pondasi. Tenang aja. Nah, sekarang tadi kata Pak Tugiono, yang ketiga apa? Menolak. Ada orang yang bilang bohong Pak Ahmad, hoak tuh Pak Ahmad bilang gitu teh. Ada yang bilang bohong tiba-tiba. Saya bilang tadi menolak, mengingkari, menentang. Nah, saya ya kalau berhadapan dengan orang yang menolak, bahasa saya standar nggak? Saya kemarin pergi ketemu Gubernur Jawa Barat. Diledek sama dia. Saya nggak percaya. Berarti pakai apa? Pakai penekanan ya. Apa penekanannya? Bisa jadi taukidnya ditambah dosisnya ya. Jadi level sehahnya ditambah ya. Ditambah. Lakon. Ya, bisa lakon. Ada lagi selain itu apa? Kita sudah pernah belajar huruf sumpah. Wah. Kosan. Wah. Misalnya gini, misalnya. Karena lawan bicara saya ragu, bukan ragu menolak, saya udah nggak mungkin pakai kalimat standar. Saya bilang ini, demi Allah misalnya. Nah, kalau sudah demi Allah, itu artinya apa? Saya sudah menggunakan seluruh senjata saya yang saya punya. Kalau saya sudah pakai demi Allah nggak percaya, ya sudah terserah ente gitu kan. Jadi pahami? Nah, jadi sekarang sudah mulai ke ini ya. Sudah mulai kan dengan slide ini aja bahwa kita sudah belajar inna, ada kana, ada taukid, ada sumpah. Ya. Itu ternyata nanti ya digunakan untuk kondisi lawan bicara yang berbeda-beda gitu. Nah, gitu. Termasuk si Ali Sair juga tadi kan ya dia pasti berbeda-beda bicara dengan orang yang gimana pasti dia kalimatnya beda. Apalagi Allah. Ya. Nah, inilah dalam ilmu balaghah ya ada tiga ya kondisi lawan bicara. Netral, ragu sama menolak ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika dikasih tahu tentang Isra Mi'raj yang mana? Yang netral. Nah, netral langsung percaya. Netral dia. Netral langsung percaya. Ya. Saya tanya sekarang, kalau kita ada di pada masa saat itu, ya, diberitahu tentang ayat tentang Isra Mi'raj, kira-kira kita percaya atau gimana nih? Ragu. Ya, insyaallah Ustaz. Kita hari ini percaya karena kita sudah dikasih penjelasan oleh para ulama. Iya. Tapi kalau kita mundur kepada saat turunnya waktu itu, ya Isra Mi'raj, Belum tentu percaya. wallahu alam ya. Iya. Berarti alhamdulillah kita hidup hari ini kita syukuri karena ketika nggak percaya masuknya apa? Kafir. Ragu mungkin. Ya bisa jadi mungkin ragu ya. Nah, artinya apa ya? Kita ya bisa ya kita bersyukur juga hari ini karena hari ini bahkan nggak menyangkut masalah itu ya. Tapi ketika saat itu nggak percaya sudah diputus apa berarti ingkar kan? Seperti itu ya. Nah, inilah dalam ilmu balaghah kondisi lawan bicara. Kenapa harus klasifikasi begini? Karena nanti menyangkut beda cara mengungkapkan lafadznya ya, beda dipelajari di ilmu ma'ani ya. Kalau ma'ani masih agak di tengah, masih agak lumayan lah. Karena yang pertamanya ilmu bayan ya. Ilmu bayan yang pertama coba ilmu balaghah dibagi berapa? Dibagi tiga. Ya. Tiga. Ilmu bayan, Ani, badi. tiga badi. Ya. Baik. Badi tadi yang mana Ustaz? Oh, yang badi belum ya? belum Pak Tugiono, tenang. Ya, ini alhamdulillah ada teman saya dari Palu, Haji Asep ini ya, alhamdulillah ini dari Palu ya. Jadi beliau walaupun di Palu ya masih kuat ini ya. Enggak benjol. Ada Ibu siapa? Alhamdulillah ya, alhamdulillah bisa Allah pertemukan. Teman SMA saya ini alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Ya. Baik, dilanjut dulu ya.
Baik. Nah, sekarang ilmu badi satu lagi. Ya. Apa itu ilmu badi? Badi itu bada'a pengadaan ya, mengadakan. Badi itu pengadaan. Oh, Sebagai bid'ah. suatu ilmu, badi itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang cara untuk memperindah. Nah, cara memperindah kalimat. Tuh, ini sudah beda lagi nih bahasanya. Memperindah kalimat, ya. Baik pada tataran lafal maupun makna. Kalau dalam bangunan ini mungkin arsitek lah. Ini arsitek, ya. Sudah wilayahnya arsitek ini. Aksesoris. Ya, aksesoris. Kalau sudah ditangani arsitek, bangunannya gimana? Jadi indah. Ya. Indah. Kalau ahli sipil hanya ngebangun konstruksinya gitu kan. Ahli sipil tuh. Tapi kalau arsitek sudah menyangkut gimana ini biar indah. Dalam konteks balaghah itu ada apa? Ilmu badi. Nah, contoh dalam bahasa Indonesia ada yang namanya ilmu sajak. Sastra. Sajak, sastra, sajak. Sajak. Misalnya apa? Sajak itu yang enak-enak ujungnya kan, yang sesuai. Pengulangan bunyi. Pengulangan bunyi. Misalnya apa? B, A, B gitu. Gitu. Jadi ada polanya ya, ada pola. Akhiran yang sama. Akhirannya sama. Termasuk pembukaan mukadimah pidato juga misalnya gini. Innal hamdalillah sholli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala misalnya. Antara lain begitu. Itu pada tataran apa? Memperindah pada tataran lafal maupun makna ya. Contoh Indonesianya sajak ya atau sajak, kesesuaian akhir kata. Nah, inilah tiga ilmu ini ya. Yang terakhir ini ilmu untuk memperindah ya. Yang kedua tadi ilmu ilmu ma'aninya untuk tataran untuk sesuai lawan bicara ya, dan ilmu bayan untuk variasi kalimat ya, untuk pengungkapan, cara mengungkapkan ya berbagai kalimat ya. Jadi komplit sudah. Nah, makanya ilmu balaghah itu dibagi tiga. Ilmu bayan ini untuk variasi kalimat bayan, kemudian ini untuk ma'ani untuk sesuai lawan bicara ya. Dan ilmu badi untuk pada tataran lafal indah, biar indah ya, baik pada lafal maupun makna. Itulah balaghah. Ya. Nah, coba misalnya sekarang kita ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba itu perhatikan ujung-ujung kalimatnya bagaimana bunyinya. In. In dan in. Ya, enak apa enak? Enak apa enak? Enak. Itulah ilmu badi. Ya, seperti itu ilmu badi ya. Jadi cara menyusunnya biar enak. Makanya bunyinya bukan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyak, bukan begitu. Atau misalnya gini, iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu, teu enakeun gitu, enggak enak. Itu sudah wilayah ilmu badi. Ya, biar ujung-ujungnya antara lain ilmu badi itu ujung-ujungnya enak untuk diucapkan dan didengar juga enak ya. Baik. Nah, seperti itu ya. Sub atau apa bagian dari ilmu balaghah ya. Baik. Nah, badinya Indonesia gini badi ya. Badi ini isim ya, badi. Badi itu dari bada'a ya. Bada'a itu mengadakan, kalau badi pengadaan. Ya. Karena ini isim artinya pengadaan ya. Maksudnya pengadaan itu ini adalah untuk memperindah ya. Arsitek lah kalau ini. Arsitek ya kalau bangunan. Tanya Baik. Silakan Bu Siti. Ya. Apa namanya nih kalau kita lihat ada pembagian cabang balaghah nih. Bisa kita kalau surat-surat Makkiyah itu sudah mengandung badi dia ya. Surat Makkiyah yang pendek. Sedangkan Madinah itu dia udah malahan ke al-bayan, ilmu bayan dia ya. Yang panjang-panjang itu. Ya. Memang pada surat-surat Makkiyah kan kesannya pendek-pendek ya. Tapi di setiap bagian pun mau Makkiyah mau Madaniyah itu
bisa jadi tiga-tiganya ada. Ya. Oh. Jadi ya bisa jadi tiga-tiganya ada. Nah, karena nanti ada misalnya biar berkesan di Lubuk, misalnya si kafir Quraisy kan ingkar ya. Nah, harus dikasih apa tuh biar ingkar? Oh, berarti itu wilayah Bayan. Hanya untuk ingkar harus sumpah, harus tauhid. Terus juga biar indah nanti ujung-ujungnya abadi. Jadi apa akan ada dalam satu ayat itu bisa beberapa tiga-tiganya bisa ya. Baik di Makkiyah ya sebelum hijrah maupun di Madaniyah. Biasanya ayat-ayat Makkiyah kan memekakan telinga kan. Misalnya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Nah, itu itu wilayah-wilayah Makkiyah. Biasanya biar terdengarnya biar kan lawan bicaranya ingkar. Nah, gitu kan. Wasyamsi wadduhaha, ada misalnya demi matahari. Gitu kan, itu antara lain karena lawan bicara di Makkiyah kan lawan bicaranya ada audien yang ingkar kan. Ya, reaksi ingkar itu misalnya ini ya, nggak bisa lagi berhujah mereka itu. Baik ya. Kemudian, sekarang setelah kita tahu ini ada 3 balaghah, terus dalam Al-Quran itu kan ada tantangan ya. Tadi ya umat Nabi Muhammad, maksudnya audien saat itu kan jago syair ya. Kemudian mereka kan menentang. Nah, Allah melalui Nabi Muhammad membuat tantangan ya. Membuat tantangan kepada si orang yang mengingkari itu untuk membuat membuat Al-Quran. Ya, membuat Al-Quran. Mulai dengan membuat yang semisal dengan Al-Quran. Ya. Nah, ini tantangan pertama itu semisal dengan Al-Quran. Ya. Ini ada di surat Di surat 52. Surat 52 itu surat apa? Surat At-Tur, kalau nggak salah ya. At-Tur ya. Nah, jadi di sini bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-Tur. Fal ya'tu, ayat ke-34 ini. Fal ya'tu, apa fal ya'tu? Di sini ada fa, maka ada lam. Lam yang menunjukkan waktu itu hendaklah. Tuh, itu ilmu nahunya nih. Maka hendaklah ya'tu. Datangkan. Ata ya'ti dari ya'tu. Mereka mendatangkan. Tuh. Bahasanya mendatangkan loh ini. Ini sudah balaghah ini. Maka fa-nya maka, lamnya hendaklah, yaitu mereka mendatangkan ya. Bihaditsin, dengan sesuatu yang semisal dengan sesuatu ya, mithli yang semisal dengannya. Nah, berarti jika kanu ya, mereka adalah shodiqin, orang-orang yang benar. Shodiqin isim jamamu anas mudzakkar salim ya. Kanu fi'il madi ya, innya in jika ya. Ternyata jika ini bisa masuk ke fi'il madi kan ya. Jadi maka datangkanlah, atau maksudnya apa datangkanlah? Ini sudah balaghah ini. Buatlah. Bukan if'al gitu maksudnya, bukan if'al ini. Bukan if'alu, bukan, tapi fal ya'tu. Maka hendaklah mereka mendatangkan dihadithin dengan sesuatu mimithli yang semisal dengannya. Nya itu berarti Al-Quran. Sanggup nggak mereka membuat yang semisal? Tidak. Wah, nggak sanggup. Ya. Akhirnya digimanain? Diturunin tantangannya. Ya. Diturunin langsung Langsung diskon. Iya. Buat 10 ayat. Surat ada 114 surat, tapi akhirnya saking nggak akan sanggupnya, Allah nggak ragu untuk hanya 10 aja. Sok bikin aja 10. Ini ada di surat 11 ayat 13 ya. Coba kita lihat surat 11, surat apa? Hud. Ya. Sebentar, ini suratnya saya cek dulu apakah betul surat Hud tadi. Shodiqin surat 11. Betul surat 11 ini Hud ya? Ya. Ya. Sama-sama kita buka surat Hud ayat 13, Pak. 13. Surat Hud ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 13.
Am yaquluna iftara. Qul fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftaroyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, intinya am ataukah, atau di sini bahkan yaquluna, mereka mengatakan, ya, iftarahu. Iftarahu itu Muhammad membuat-buatnya atau membuatnya gitu. Itu mah hanya buatan Muhammad lah gitu. Muhammad yang membuat Al-Qur'an. Ya. Nah, kemudian kata Allah, qul, katakanlah olehmu Muhammad, fa'tu, datangkanlah. Lagi-lagi bahasanya itu datangkanlah, ya. Fa'tu, datangkanlah. Segimana? Bi asyri, 10, dengan 10 suwarim, 10 surat, mithlihi, yang semisal dengan Al-Quran. Ya. Muftaroyat, yang dibuat. Ya. Silakan buat, datangkan, ya, 10 surat yang semisal dengan Al-Quran, ya. Yang dibuat-buat, ya, yang kalian buat, ya. Kemudian apa? Wad'u, ajaklah, ya, serulah, man, siapa aja, istata'tum, yang kalian sanggup, ya. Siapa? Min dunillahi, selain Allah. Dari selain Allah. Nah, ini sudah ejekan nih. Ini sudah ejekan. Silakan Bu ajak, ya, orang yang sanggup, ya, kalian sanggup, ya, selain Allah, ya. In kuntum shadiqin, jika kalian, ya, apa? Benar. Orang yang benar. Nah, kenapa sekarang ini in kuntum? Karena ini pembicaraannya langsung, ya. Nah, ini dialog langsung. Ciri kalau kanu itu tadi mereka adalah, ya, fi'il madhi, hum, ya, kanu. Tapi kalau sini kuntum adalah apa? Kalian adalah. Berarti ayat ini dialog, ya. Berarti dialog langsung dengan lawan bicara, ya. Kalau tadi mah mereka, kalau ini apa, Nabi Muhammad disuruh apa? Berdialog dengan apa? Dengan mereka yang meragukan, disuruh buat aja 10 surat yang semisal, ya. Lalu wad'u, ajaklah, ya, oleh kalian, ya. Wanistatum, yang kalian sanggup. Siapa? Orang selain Allah, jika kalian orang benar. Berarti kadarnya turun, ya. Hanya Ini badi 10. ini Ustaz, ya. Gimana? Ini ilmu badi ini, ya. Ya, Termasuk ini badi jadinya kan termasuk penekanan, kan. ya, Menekan. ini sudah, ya. Pasti di sini ada ilmu ininya, ya, ilmu apa? Ilmu balaghahnya ada. Di sini aja ada kata datangkanlah, gitu kan. Ya. Itu sudah wilayah-wilayah ilmu balaghah. Nggak tahu nanti ini apa bayan atau mani atau badi, gitu, ya. Nah, kemudian juga ini wad'u, ajaklah, gitu, ya. Manistata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, seperti ini, ya, ininya. Baik, kemudian 10 surat mereka sanggup nggak? Enggak. Enggak. Enggak, ya. Satu surat Al-Baqarah. Padahal mereka itu jago apa? Jago tadi syair. Nih, mujizat itu, ya, harus mengalahkan lawan bicara, mengalahkan tadi yang menentang, kan? Ya. Nabi Musa tongkat jadi ular, tongkat jadi ular, ularnya mengalahkan ular-ular para ahli sihir, kan? Ya. Mengalahkan, ya. Nah, karena Al-Quran itu mujizat, ya otomatis harus bisa mengalahkan para ahli syair, ya. Baik pada saat Al-Quran ini diturunkan ataupun sampai nanti, ya, ataupun sampai kapanpun, ya. Baik. Nah, ya. Kemudian yang ketiga apa? Buat satu surat saja, ya. Dituruni lagi, ya, jadi 10, jadi 1, ya. Didiskon 90%, ya. Anggap tadi 100 diskon 90% jadi 10. 10 didiskon 90% jadi 1. Ayat surat 10 ayat 38. Apa 10 teh? Yunus. Yes. Yunus. Sama bunyinya ini am yaquluna iftara, ya. Nah, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu membuat Al-Quran. Qul, katakanlah, fa'tu, datangkanlah oleh kalian. Jadi ini Nabi disuruh dialog, ya. Bisuratin. Kalau ada tamar buto itu tunggal, ya. Bisuratin dengan satu surat saja. Mithlihi, yang semisal dengan Al-Quran, ya. Redaksinya hampir sama. Wad'u, ya, ajaklah oleh kalian.
ataukah mereka Manis tatalum, mengatakan yang sanggup ya, kalian sanggup min dunilai selain Allah, in kuntum, jika kalian adalah shodiqin, orang-orang yang benar. Benar. Jadi datangkanlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran ya. Al-Quran. Datang dan ajaklah, silakanlah panggil ya, panggil yang kira-kira bisa membantu kalian buat ya. Baik ya. Terus apa? Nah, terus Allah, karena mereka nggak akan sanggup, di surat 17 ayat 88 ini ya. Surat Al-Isra ya, ayat 88. Bagian yang keempat ini atau gimana? Ini jadi karena apa? Mereka itu kan nggak akan sanggup. Jadi begini, Qul, katakanlah, la ini jitamatil insu wal jinnu. Ya, jadi katakanlah olehmu Muhammad, la sungguh juga, in jika ini jitamatin berkumpul ya. Siapa yang berkumpul? Manusia. Insu wal jinnu, manusia dan jin ya. Ala atas ayat tuh untuk mendatangkan bimithli dengan yang semisal hadza Quran, dengan yang semisal ini ya. Jadi ya katakanlah oleh Muhammad ya, jika manusia dan jin itu berkumpul, silakan manusia dan jin berkolaborasi, silakan ya, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Nah ya, berarti silakanlah jin dan manusia berkumpul ya untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran ya. Membuat yang semisal dengan Al-Quran ya. La ya'tuna, maka kalian tidak akan mereka maaf ya. Maka mereka tidak akan bisa mendatangkan ya bimithlihi satu surat yang semisal dengan Al-Quran ya. Yang semisal dengan Al-Quran. Walau kana, jikalau mereka terbukti ya, ba'duhu atau meskipun mereka itu ya, ba'duhum sebagian dari yang lain, li ba'din bagi sebagian yang lainnya dohiron. Ya, dohir maksudnya saling membantu. Ya. Nah, maksudnya silakan manusia dan jin berkumpul ya, karena kan jin biasanya suka dipakai untuk membantu ya, membuat sesuatu ya. Silakan jin dan manusia atau manusia dan jin berkumpul yang berkolaborasi ya. Berkumpul untuk membuat semisal dengan Al-Quran ya. Allah tantang ini. Bukan hanya manusia tapi jin juga ya. Jin dan jun berarti ya. Jun dan jin ya. Untuk membuat bahu-membahu silakan ya. Membuat yang semisal dengan Al-Quran ya. Walaupun saling membantu ya. Nah, terus apa kata mereka ya? Apa kata mereka? Nah, surat 8 ini surat apa? 8 ini Al-Anfal, setelah Al-Araf ya. Ayat 31. Ayat 31 ya. Wa idza, dan apabila, nah ini idza ya. Tutla, ini bentuk majhul, dibacakan. Pasif alaihim, kepada mereka, ayatuna, ayatu ini ya. Sama taksir marfu, berarti apa? Ini naibul fa'il. Ya. Ayatuna ini idofat, tapi ayatun asalnya ya. Ayatun jama taksir ya. Nah, ini diidofatkan. Asalnya tanwin tapi jadi mudhof ya. Jadi tanwinnya hilang. Wa idza, apabila ya, mudhof ini dulu, naibul fa'il dulu. Mana naibul fa'il ya? Ayatuna. Apabila ayat-ayat kami ya, telah dibacakan ya, alaihim, kepada mereka. Qalu, mereka menjawab, mereka berkata, Qad, sungguh, sami'na, kami mendengar, kami telah mendengar ya. Maksudnya kami telah mendengar yang begini-begini gitu ya. Itu mereka ngeles gitu ya, mereka ini. Lau nasya'u, kalau sekiranya kami kami menghendaki, ini dari sya'a ya, sya'u jadi nasya'u mudhari ya. Yang pelakunya nun, kami ya. Jika kami menghendaki ya, lakulna ya, tentu kami akan mengatakan ya, mithla, semisal hadza, semisal dengan ini ya. In hadza, in jika hadza ini adalah illa, kecuali asatiru al-awwalin, asatir itu dongeng ya. Dongeng-dongeng dari orang-orang terdahulu. Nah, ini mereka ngeles sebetulnya ya. Mereka ngelesnya itu apa? Sebetulnya kami bisa, kalau kami menghendaki ya, kami bisa lakulna, kami bisa membacakan ya.
Tuh bukan kami menulis, bukan. Kami bisa mengatakan gitu ya. Karena apa? Karena tadi di mereka itu kata kalimat ya. Nyambung ya? Ya. Mereka tidak menulis katabna, enggak katabna. Tapi lakulah, kami akan mengatakan ya. Nah, semisal Al-Qur'an gitu. Mithla ada semisal yang ini ya. Nah, ini ternyata menurut mereka adalah dongeng. Ini sebetulnya ketidakmampuan mereka, tapi mereka sombong gitu ya. Sudah sombong nggak mau ngaku ya. Akhirnya pura-pura ini ya. Sebetulnya kami sanggup kalau kami menghendaki. Nah, itu bahasa-bahasa apa? Mengeles karena tidak mampu ya. Oh, tahu. Ya. Nah, ini sudah mau, karena ini Al-Anfal itu sudah ayat apa Al-Anfal? Coba lihat di Al-Quran. Al-Anfal itu Makkiyah, Madaniyah? Madaniyah mungkin. Al-Anfal itu Madaniyah. Kan rampasan perang. Perang itu kapan terjadinya? Di Makkah apa di Madinah? Setelah hijrah. Madinah. Setelah hijrah. Jadi Al-Anfal itu Madaniyah. Nah, ini berarti tantangannya sudah banyak ya. Mereka sudah nggak sanggup lah. Jadi ini apa? Ngeles-ngelesnya mereka ini. Lalu nasya'u, kalau kami menghendaki, lakulna, akan kami katakan seperti ini gitu. Maksudnya apa? Kami juga bisa membuat yang ini. Tapi kan itu hoax ya. Kenyataannya mereka nggak bisa ya. Nah, ini Al-Quran ini dianggapnya apa? Asatirul awalin. Apa asatiru? Asatiru itu seperti masajidu. Ini jamak ya, isim ya. Afailu ya, jamak. Dongeng-dongeng. Idofat ini ya Ustaz. Idofat, yes. Idofat ya. Asatirul awalin itu idofat. Dongeng-dongeng awalin yang awal-awal, maksudnya orang-orang terdahulu ya, leluhur lah gitu. Dongeng-dongeng leluhur. Nah, baru sekarang kan sudah di Madinah nih ya. Sudah ditunggu-tunggu, mereka nggak bisa buat ya. Sudah ditunggu-tunggu, mereka juga nggak bisa. Malah bikin begini-begini nih. Kalau kami menghendaki, kami bisa buat, gitu ya. Nah, itu mah alasan aja. Cari alasan-alasan. Cari alasan. Nah, sekarang. Buzzer itu buzzer. Nah, sekarang Al-Baqarah baru. Al-Baqarah kan di Madaniyah ya. Al-Baqarah ya. Madaniyah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Coba kita lihat ininya ya, kalimatnya. Wa itu dan ya, in jika, kuntum kalian telah terbukti gitu. Kalian adalah. Dan jika kalian telah terbukti fi raibim, masih dalam keraguan. Keraguan apa? Mimma, dari apa yang? Dari apa yang? Nazalna, kami telah turunkan ya. Kepada siapa? Ala abdina, atas seorang hamba kami. Abdun itu tunggal, nah kami. Berarti di sini Allah menggunakan kata kami untuk mengagumkan ya, untuk mengagumkan hamba kami ya. Lalu apa? Faktu, maka datangkanlah ya. Bisuratin, dengan satu surat saja. Mim mithlihi ya, min itu dari at-tab'id ya. Dari sebagian saja yang semisal dengan satu surat Al-Qur'an gitu. Ya. Jadi kalau kalian ya sudah terbukti dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada seorang hamba kami ya, faktu, maka datangkanlah ya. Kalimatnya tetap datangkanlah ya. Allah memilihnya datangkanlah bisuratin, dengan satu surat saja, mimitli, dari bagian yang semisal dengan Al-Quran. Kemudian apa? Wad'u, ajaklah. Siapa? Syuhada aku. Syuhada itu saksi. Kalau penolong apa? Nasirun. Kalau penolong ya. Ini saksi ya. Syuhada itu saksi-saksi. Syuhada aku. Nah, maksudnya apa yang dimaksud saksi ini? Teman-temannya. Nah, sekarang gini. Kita melihat kata saksi. Kalau konteks pengadilan,
Saksi itu tujuannya apa? Untuk meyakinkan, Meringankan. membenarkan. Meringankan, berarti menolong. Meringankan. Meringankan berarti menolong. Ya. Hmm. Saksi itu adalah mengatakan sesuatu sesuai fakta, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui, gitu ya. Bisa untuk meringankan, tapi intinya apa? Menolong. Menolong. Ya. Oh, berarti saksi itu penolong, gitu. Ya, ini sudah balago ini. Oh, iya. Yang dipilih kata saksi, ya. Di persidangan sekarang di Indonesia lagi banyak persidangan, Bu Elva ini. Ada yang sidang kasus narkoba, polisi. Ada yang kemarin sudah, polisi juga, tapi kasus pembunuhan. Sambo. Ya. Kan dia mendatangkan saksi yang meringankan. Tujuannya apa? Biar hukuman dia ringan atau bahkan biar dia bebas. Berarti apa? Biar menolong. Penolong. Berarti saksi katanya, tapi makanya di sini saksinya tanda kutip. Ya. Saksi-saksi loh. Di sini bisa isim fa'il ini, Ustaz. Ya, sebetulnya bisa nasirun. Oh iya, bisa nasirun kan? Bisa nasirun, tapi di sini Allah tidak menggunakan kata nasirun, tapi saksi. Syuhada. Syahidun, ya. Syahidun tunggal zamannya syuhada gitu. Ya. Nah, itu apa sudah wilayah balago itu. Ya. Saksi-saksi kalian, kalau saksi itu tugasnya menolong, ya. Saksi selain saksi ya. Min dunillahi selain Allah. Ini sudah mengejek ini, nanti dalam balago ada ini. Ini adalah mengejek ini sebetulnya, ya. In kuntum, ya, jika kalian terbukti shodiqin, orang-orang yang benar. Ya. Nah, ini sudah ini ya, sudah mengandung hal-hal yang balago, ya. Antara lain dengan faktu, ya, datangkanlah. Ya. Kemudian syuhada, saksi, ya. Ya, saksi, ya. Ustaz, Iya, lagi. seperti kata menyentuh perempuan itu sama juga masuk ke sini ya Ustaz ya? Nah, menyentuh itu balago. Ya. Balago ya. Saling menyentuh, sudah balago Pak Agi. Nanti kita lihat nanti. Ini masih pendahuluan, tenang Pak Agi. Ini belum masuk ke isi ini. Belum masuk ke ayat. Belum masuk ke ilmu bayan manibadi belum. Ini baru baru prolognya, ya. Baru prolognya, ya. Mukadimahnya, ya. Baik. Siap. Baik. Ya sudah kerasa ya bahwa menyentuh sudah ada unsur balago gitu kan. Nah, seperti itu ya. Baik. Ternyata tidak ada yang sanggup. Ya. Akhirnya di ayat ke-20 berapa? Ke-24. Kita sudah membahas secara parsialnya ya. Dalam konteks apa? Ada amil jawazim, amil jazam sama nasaub ya. Memastikan tidak bisa ya. Nah, fa'in lam taf'alu. Maka jika ya, maka jika lam taf'alu, kalau lam itu masuk ke mudhari tapi mudhari yang asalnya sedang atau akan menjadi apa kalau lam? Menjadi past tense. Artinya apa? Jika kalian telah tidak mampu membuat tuh jadi gitu. Jika kalian telah tidak sanggup membuat ya. Itu madi ya. Jadi madi mananya pada mudhari ini. Kemudian walan taf'alu dan pasti kalian tidak akan sanggup ke depannya. Enggak pernah. Tidak akan pernah sanggup. Tidak akan pernah sanggup membuat apa? Di sini nggak disebutin. Ya, semisal tadi Al-Quran. Nah, tapi kita paham ya. Kita aja hari ini paham bahwa ini maksudnya tidak akan pernah sanggup membuat yang semisal dengan Al-Quran. Ada nggak di sini disebutin yang semisal dengan Al-Qurannya? Nggak ada. Nggak ada. Itu sudah balago gitu. Cuman balagonya nanti pada tataran apa? Itu ada pada ini makna membuang kata, tapi tetap kalau membuang itu apa? Tetap ada di benak lawan bicara tetap. Nah, itu sudah balago nanti ya. Ini disebutnya meringkas bisa ya. Jadi ringkas kalimat ini kan. Ya, bisa dipahami ya. Ini saking ya sudah ada balago di sini. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat elips.
Oh, elips ya. Iya. Saya agak nggak ingat nih Mas. Iya. Ya. Baik, syukron baik Mas ya. Jadi bisa jadi bahasa Indonesia juga ngambil dari apa? Bisa jadi ngambil dari kaidah-kaidah bahasa Arab ya. Baik. Nah, jadi ini apabila kalian tidak sanggup, waktunya sudah habis kan ya, falan tafalu, alam tafalu. Kemudian kalaupun kalian minta waktu perpanjangan, walan tafalu, kalian tidak akan pernah sanggup membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Ya, ini sudah statement dari Allah. Sudah apa? Sudah vonis ya. Bonus. Kemudian apa berikutnya? Fattaqunar. Takutlah kalian ya kepada api neraka ya. Api neraka itu apa? Alati yang. Yang Kalau alati untuk jenis apa? Laki atau perempuan? Panas. Mu'annas. Ini untuk menghubungkan kata apa? Anar ya. Anar. Oh, berarti Allah dalam Al-Qur'an Iya, benar. Datangkan. gender mu'annas itu juga untuk neraka ini. Oh, sudah biasa di sini lagi ya, Ustaz. Ya. Jadi di satu sisi ada malaikat mu'annas ya, Banget, atau jadi turun ke bawah. langit mu'annas. Ya. Atau bulan mu'annas, bumi, langit samawati Ya, mu'annas. Mu'anas. Surga Allah juga itu mu'annas. meninggikan mu'annas. Tapi mohon maaf ini apa adanya ya, objektif ya, bahwa anar api itu juga Ya. alati Oh, mu'annas, wakuduha bahan bakarnya mu'annas juga. oh. Maksudnya apa? Maksudnya perempuan itu tinggi, Allah tinggikan, tapi kadang perempuan juga suka merendahkan diri. Ya. Dan bahkan membuat apa? Membuat suami jadi rendah. Iya, Setuju? setuju. Ya, Ustaz. Sekarang, kenapa ada para pejabat lelaki koruptor, jadi korupsi? Karena Oh, bisa iya. jadi desakan. Tuntutan. Contoh gini, Pak, itu tetangga udah beli kulkas yang 10 pintu, Pak. Pabrik kali. Pak, itu tetangga sudah mobilnya sudah Ganti. mobilnya sudah Cepat. apa? Sudah merek tertentu, Pak. Sudah ini, sudah itu. Ya, bisa maksudnya dipahami. Bisa. Jadi seorang suami berbuat jahat ya karena desakan siapa? Bisa jadi desakan perempuan. Mohon maaf nih. Tuntutan. Ini Mohon kisahnya di Adam dan Hawa kan sama, Ustadz. Nah, Nabi Adam juga Dibujuk didesak awal. untuk icip-icip, Ngaruh, kan? didesak siapa? Oleh istrinya. Yes, Pak Tugel, makasih. Sekarang contoh lagi ya. Sekarang kemarin yang ada kasus penembakan ya, Jenderal Bintang 2 itu nembak. Atas hasutan siapa itu? Istrinya. Istri. Ya, ini dalam konteks kita ini ya. Berarti istri itu menghasut suami. Tembak dia. Ya itu bahkan jelas agamanya beda. Tapi maksud saya dalam konteks ini ya, perempuan itu bisa menyebabkan seseorang ya Iya, masuk ke dalam lembah kehancuran, kenistaan. Sekarang mohon maaf, iklan di TV ya yang suka membuka aurat itu laki-laki atau perempuan tuh iklan itu? Perempuan. Halo, Bu, jawab Bu. Perempuan, Ustaz. Iklan rambut ada nggak yang bapak-bapak iklan rambut? Ada yang bapak-bapak iklan rambut? Nggak Ada ada. juga, Ada Ustaz. juga, Pak. Iklan brief, Pak Jarang Ustaz. ya, jarang yang iklan rambut bapak-bapak jarang ya. Maksud saya Allah itu sudah meninggikan perempuan. Sama Allah disuruh ditutup. Tapi masalahnya ini ada produk yang menguntungkan nih. Sampo. Kalau iklan sampo kan harus dibuka rambutnya. Maksudnya harus kelihatan rambutnya. Iya. Nah, tapi kalau artisnya dia konsisten, istiqomah, walaupun mungkin honornya gede ya, nggak saya ambil. Saya lebih milih yang iklannya masih tetap menutup aurat gitu. Ya. Ada tantangan nggak buat artis yang mau istiqomah? Ada tantangan. Banyak. Iya. Tapi kalau buat yang orang nggak pilih-pilih, jebret aja. Ambil kan? Ditonton. Aurat ditonton. Lembah mana tuh itu? Lembah ketinggian, lembah kehancuran. Makan. Seperti itu ya. Ini. Realitanya memang akan berbenturan dengan masalah finansial. Karena biasanya honornya kemungkinan tinggi. Kan? Iya. Misalnya obat-obat, ya banyak lah yang harus menunjukkan aurat kan.
Dan biasanya yang dipilih itu punten perempuan biasanya. Bapak-bapak mah paling iklan apa ya Pak Tugaro? Rokok. Paling rokok. Batuk. Apa obat batuk ya? Atau kalau di obat kepuyer kepala sakit itu. Ya, baik, kembali ke laptop. Maksudnya di sini kita harus terima bahwa nar itu api, ya, lambang kehinaan, kepedihan, kehancuran. Si mausulnya alati, ya. Berarti ya muannas itu juga selain Allah tinggikan, tapi kadang bisa menyebabkan seseorang manusia itu menuju ke lembah kehancuran, baik dirinya atau temannya, gitu ya. Bisa dipahami ya? Bahan bakarnya itu manusia dan batu. Jadi neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu, ya. Uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang kafir, ya. Baik. Ya. Baik, ini masih pendahuluan lagi-lagi ya. Nah, sekarang contoh tandingan. Nah, ada contoh tandingan, ya. Ini memang siapa yang buatnya ini ya. Jadi begini ada yang buat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil. Tapi ini bukan Al-Qur'an, bukan ini. Syair ini ya. Tapi dia mau niru-niru. Alam taro, kan ini ada di Al-Qur'an kan, kalau alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil hubla. Apa hubla itu? Perempuan hamil. Ini ada orang yang mau membuat nih tandingan tentang ini niru-niru dari gaya Al-Qur'an. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, kan ini Al-Qur'an. Sama si orang ini ditiru. Udah nyontek. Kalau nyontek mah ada nilainya nggak kalau orang nyontek? Nggak ada. Nah, ini hubla. Hubla itu tentang perempuan hamil. Jadi begini dia bunyinya. Akhroja minha, ini bukan Quran ya, ini masyair. Akhroja minha nasmatan tas'a baina syaro syifa ini wahsya. Ya dari ini aja kita udah nggak enak ya. Bacanya susah banget. Ya, nyebutnya aja susah. Nah, ini sudah nggak fasih ini. Akhroja minha nasmatan tas'a baina syaro syifa ini wahsya. Ini berulang kata-kata yang berulang. Akhroja dia keluarkan minha darinya, dari perempuan hamil itu nasmatan, ya itu yang nyawa ya, tas'a yang bergerak, baina syaro syifa ini wahsya, di antara tulang rusuk dan isi perutnya. Ini lagi menceritakan ceritanya mau membuat tandingan Al-Quran tapi tentang perempuan hamil. Ada sisi orang mau lahiran. Orang mau lahir. Maksudnya apa? Kan kelihatan maksudnya apa sisi ininya. Biasanya kalau alam taro kaifa itu kan sesuatu yang ya ada sisi yang konten yang tersiratnya gitu. Kalau perempuan hamil mah ya orang kelihatan perempuan hamil, pasti ada bayi gitu ya. Nah, maksudnya ya nggak ada sisi ininya. Coba dari susunan ininya seperti Al-Fatihah ini nggak ada kan ya. Kita aja walaupun nggak paham ini, tapi kan dari cara pengucapannya ini hubla. Terus akhir jaminha nasmatan tas'an baina syaro syifa ini wahasya. Mirip Al-Fatihah nggak? Kan enggak. Iya enggak. Jadi nggak beraturan. Oh, ini udah nggak pasti, lewat gitu. Ini orang yang mau membuat nih. Padahal ceritanya mereka itu jago syair. Tapi disuruh buat semisal Al-Quran, nggak mampu. Padahal cuman bikin 3 ayat. Surat yang paling pendek surat apa? Al-Kautsar kan? Mereka nggak sanggup. Ya. Karena Al-Quran bukan hanya pada tataran balagonya saja, tapi pada tataran ada kisah-kisah umat terdahulu, ada kisah alam gaib, ada tentang ilmiah. Ini kalau cuma tentang wanita perempuan hamil dalam konteks perempuan hamil, kan kelihatan perempuan hamil. Ya, maksudnya sisi apa sisi Ilmunya dangkal. Gitu. Nah, dangkal. Ya. Karena Al-Quran itu bukan hanya balago saja, tapi ada konten mujizat. Ya, ada tentang ilmiahnya, ada tentang kisah terdahulu, umat terdahulu, ada tentang gaib. Hari yang hamil itu gaib bukan? Kelihatan kan doirnya. Kelihatan. Terus terdahulu nggak? Di Arab waktu itu juga banyak perempuan hamil. Jadi aslinya nggak ada ininya gitu, nggak ada nilai lebihnya, nggak ada.
Baik kan? Nah, seperti ini yang membuat tandingan. Kita aja sudah bisa, apa ini ya? Nggak ada sisi ininya. Ya. Baik. Sekarang coba lagi, ada yang buat begini nih, ada yang buat begini. Tapi bukan Al-Qur'an nih, bukan Al-Qur'an. Alfil, apa alfil itu? Gajah. Gajah. Ya. Dia mau niru nih, nyontek tapi dia nyontek. Ini Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah si pendusta, si sang pendusta banget gitu. Kadzdzab soalnya. Itu apa? Julukannya. Superlatif ya. Alfil. Setelah itu apa? Malfil. Alfil. Maknya kan kata tanya ya. Iya. Malfil, gajah. Gajah. Terus wama adraka malfil. Sama dengan Al-Qari'ah tuh, Ustaz. Nyontek banget gitu loh. Sama dengan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Nyontek banget gitu loh dari Al-Qur'an ini, nyontek banget. Kan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wama adraka mal-Qari'ah. Udah kejadian belum Al-Qari'ah? Belum. Belum. Artinya ada hal yang gaib, yang belum kejadian gaib deh. Ini alfil gajah. Ada nggak gajah? Banyak ya. Apa beda? Apa istimewanya sih gajah? Kurang gajah. Paling ada belalainya. Ya, memang di kalangan Arab waktu itu ya. Kupingnya besar. Di kalangan Arab waktu itu pasukan gajah itu belum dikenal. Adanya di Persia. Iya. Karena gajah bagi saat itu seperti hari ini apa? Tank wajah apa? Jadi kendaraan lapis baja gitu. Di Arab belum dikenal gajah, paling kuda. Tapi gajah makan bisa dilihat gitu ya. Iya. Tinggal pergi ke Persia, ada banyak gajah. Ke Romawi gitu. Baik, apa artinya alfil gajah? Ya, alfil gajah. Apa itu Alfil, gajah? apa itu gajah? Apa itu gajah? Oh, apa itu gajah? Maksudnya cetek banget gitu ya. Dia punya belalai dan kupingnya besar. Nah, ya diketawain kan ya, pasti sama para sahabat juga, ini apa-apaan ini gajah. Karena begini, kata dalam bahasa Arab itu, kalau Allah menggunakan wa ma'adroka, itu untuk al-qari'ah, untuk sesuatu yang wah luar biasa gitu. Untuk tentang kiamah, al-qari'ah, ya. Sesuatu yang dahsyat. Dan belum kejadian itu. Dan nggak bisa dijangkau gitu kan dengan apa? Dengan akal ya. Tiba-tiba ini mau niru dipakai alfil. Mungkin secara kalimatnya bisa, secara kalimat dia nyusun niru, ini niru. Besok malam. Tapi secara konten, aduh. Malam. Terus ini lahu khurtumun tawil. Tuh, gitu. Apa coba? Lahu baginya, bagi si gajah itu khurtumun, apa khurtum? Belalai yang panjang. Jadi miliknya ya, atau si belalai si gajah itu dia punya belalai yang panjang. Apa sih dari belalai yang panjang itu mau apa gitu ini? Si orang yang nyusun kalimat ini mau apa dengan belalai yang panjang? Tentang gajah. Jadi Mas mau ke sana pulang jam berapa ya? Jadi maksudnya nggak ada sisi ininya lah gitu, nggak ada sisi mujizatnya, nggak ada ya. Seperti anak disuruh mendeskripsikan gajah. Anak kecil juga bisa gitu ya, nggak usah. Gajah. Terus apa lagi? Wadanabun athil. Wadanabun athil. Tapi kita kan jadi pengen kayak Al-Qur'an, padahal ini bukan ini. Ini bukan Al-Qur'an. Ini mereka yang mau buat tandingan ya. Dan ngaku-ngakunya kan si Musailamah ini kan ngaku dapat wahyu. Masa Allah buat seperti ini? Makanya di zaman Sayyidina Abu Bakar ini diserang ini oleh Abu Bakar. Dan ekor yang mantap katanya gitu. Wadanabun athil. Belalai sama ekor. Aduh. Apa sih ini? Kalau Allah mau bicara tentang kiamat, Al-Qari'ah bisa bicara tentang alam torik. At-torik wa ma adraka mat-torik. Torik itu baru orang Cina ya pakai astronot ke sana bahwa bintang itu seperti ketukan pintu gitu. Tok tok tok
itu ditemukannya abad sekarang. Yang notabene Nabi Muhammad dikasih wahyunya sekian ratus tahun yang Ribuan lalu. tahun. Ribuan tahun. 900. Waktu itu orang Cina kan di YouTube ada tuh pengen mengaku saya pertama orang yang mendengar bintang itu suaranya seperti ketukan pintu. Iya. Begitu diperlihatkan atorik, ternyata Duluan. sudah masuk Islam ya katanya kan. Nah, Iya, seperti itu ya. Jadi kalau Allah itu menggunakan wama adroka itu pasti untuk hal yang walah luar biasa lah gitu ya. Ini tiba-tiba dipegang untuk gajah. Niru lagi. Aduh. Tapi mungkin karena waktu itu di Arab kan nggak ada gajah, makanya dia Nah, makanya di Arabnya nggak gajah. Iya. Nggak ada gajah, paling adanya di Romawi atau di Persia jadi pasukan. Nah, mungkin karena Musailamah ini bisa jadi di sini kan nggak ada gajah. Mungkin dia dapat info dari sebelah. Biar bisa dikelabui. Telepon dulu, Ustaz. Gimana? Telepon dulu ke sana. Nah, telepon, nggak ada telepon juga ya. Makanya dia kan dapat wahyu gitu ngaku-ngakunya. Iya. Karena di Arab nggak ada gajah, kata dia ini ada wahyu dari Allah dari negeri seberang. Untuk mengelabui. Mengelabui. Makanya zaman Abu Bakar As-Siddiq ya, Musailamah Al-Kadzdzab ini diserang ya, dihancurkan. Karena ini nggak bisa nih, harus diperangi karena dia nggak tobat ya. Terus juga begini, madzaka min khalqin rabbina bitsaqil gitu. Itu bukanlah bagian yang kecil ciptaan Tuhan kita gitu. Apa itu? Ya, itu istilahnya diambil lempengnya, itu bukanlah yang bagian yang kecil dari ciptaan Tuhan kita. Ini mau mau nandingin Al-Qur'an. Memang di sini ada fil, ini kan diulang ya. Terus ini ada tawil, atil. Memang secara mungkin secara sisi balago badinya mungkin ada ya. Tapi kan niru. Terus juga ini sisi kedalaman konten yang ada. Ya. Nah, itulah karena balago itu bukan hanya sisi tadi mujizat Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar balago saja. Ada sisi kedalaman makna ya. Baik. Nah, mudah-mudahan dengan begini bisa bahwa seperti ini ya kondisi tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW adalah kaum yang yang ahli syair ya. Tapi ketika ahli syair itu ditantang oleh Allah untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an, kemudian 10 surat dan 1 surat, ternyata itu nggak bisa. Kayak begini hasilnya. Dan ini pun setelah adanya itu menjelang Nabi wafat kan, atau bahkan setelah Nabi wafat ini. Musailamah Al-Kadzdzab itu kan ketika zaman Sayyidina Abu Bakar khalifah, sudah zaman khalifah ini. Ya. Sudah zaman khalifah. Ya. Ternyata pengantarnya aja 1 kali pertemuan. Jadi udah mah dasar-dasar pengantar ya. Yang yang penting kan ini untuk untuk melatar belakangi ya bahwa seperti inilah nanti kondisi ya ketika turunnya Al-Qur'an. Baik Mas jadi berarti penyusunan kalimat itu menjadi hal yang luar biasa ya. Menjadi hal yang luar biasa, dan balago itu tadi ada 3 ya. Bayan, ma'ani, badi ya. Nah, anggap aja ini masih udah mah dasar-dasar, ini masih mukadimah ya. Mukadimah. Sehingga mudah-mudahan ketika nanti kita ngebahas ilmu bayan ya, nah sedikit aja ya sekarang. Padahal slide-nya udah ada ini, slide-nya udah ada. Jadi nah nanti sedikit aja ya ini ilmu bayan untuk biar sekedar ini sudah kelihatan belum ya? Sudah. Oh, sebentar. Ini agak loading di sini. Jadi nanti dalam ilmu Oh sudah? Oh ini sebentar saya stop dulu. Ini dalam dalam ilmu bayan nanti ya. Ini sekilas saja ya, biar semangat ya. Sekilas saja biar semangat. Bahwa dalam ilmu bayan itu ya. Nah, ini bayan ya. Dalam ilmu bayan nanti akan dipelajari Nah, pertama nih? Biar ini dibaca-baca nanti ya. Ada tasbih, penyerupaan. Nah, ini wilayahnya ya tasbih ini.
ilmu bayan ini ya. Tuh makanya satu-satu, maka maksudnya satu adalah bagian dari ilmu bayan ya, cabangnya lagi ini tasbih ya. Nah, tasbih bukan tasbih bukan zikir bukan. Bukan itu ya. Ini mah penyerupaan. Tasbih itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain ya, tasbih. Kemudian nah ini ya anggap ini tasbih ya untuk cabang ilmu bayannya. Yang kedua apa? Majaz, kiasan. Nah, ini majaz itu nanti ada dalam ilmu bayan. Majaz misalnya majaz itu kiasan ya, kiasan. Kemudian satu lagi ada apa? Oh, ada yang namanya kinayah. Nah, jadi dalam ilmu balaghah ya ada ilmu bayan. Ya. Dalam ilmu bayan ada lagi cabangnya. Ada tasbih satu ya. Kemudian ada majaz dan ada kinayah ya, ada kinayah. Nah, insya Allah ya pertemuan berikutnya itu sudah masuk nanti ke ilmu bayan ya, ke ilmu bayan ya. Ya, mengapa ini barusan pembukaannya agak lama biar biar lebih mantap gitu ya, bahwa ketika belajar balaghahnya itu tadi ada riwayat-riwayat sebelumnya ya, baik kaum latar belakang masyarakat Arab saat itu yang ummi dan juga ada yang ahli syairnya, dan tantangan sudah Allah berikan kepada mereka untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran dan mereka tidak sanggup. Dan tadi hasil karyanya contohnya seperti tadi ya, nggak ada nilainya kan istilahnya kan. Nah, baru nanti kita belajar bagaimana Allah membuat kalimat Al-Quran yang mengandung unsur balaghah ya, yang mengandung ilmu bayan ya. Dalam ilmu bayan ada 3 ya. Kan tadi bayan itu apa coba tadi? Bayan itu adalah untuk variasi ungkapan. Kondisi pengungkapan kalimat. Ya, bahwa untuk variasi gitu ya. Oh, karena variasi makanya di sini ada tasbih, ada majaz, ada kinayah. Ini akan menarik lagi ya. Nah, termasuk yang tadi Pak Agi katakan itu misalnya menyentuh perempuan ya. Menyentuh perempuan itu apakah menyentuh fisik atau menyentuh dalam tanda kutip, gitu ya, seperti itu ya. Nah, itu sudah wilayahnya ilmu bayan ya, bayan bagian dari balaghah ya. Nah, seperti ini ya, baik. Jadi nggak apa-apa ya. Kinayah itu apa, Ustaz? Kinayah itu kalau bahasa Indonesia seperti gini, datangilah istrimu misalnya, datangilah atau gembirakanlah istrimu. Gembirakanlah istrimu. Nah, kiasan. Gembirakan. Kiasan tadi majaz. Majaz ada juga majaz. Kalau majaz begini, contohnya singa berpidato. Singa berpidato. Singanya kiasan itu. Singanya kiasan. Singanya kiasan. Kalau kinayah ini kiasannya seperti apa dong? Nah, nanti ya untuk lebih lengkapnya nanti. Jadi ada beda antara majaz sama kinayah ada ya. Nah, nanti insya Allah dipelajari ya. Cuman kalau di Indonesia kan hanya majaz ya, kalau Indonesia hanya kiasan aja. Tapi dalam bahasa Al-Quran ada majaz, ada kiasan, maksudnya ada kinayah. Nah, itu beda ya. Seperti apa? Nah, insya Allah nanti pada waktunya ya. Jadi lebih detail bahasa Al-Quran itu. Kalau Indonesia kan hanya majaz, nah, tapi dalam Al-Quran ada majaz, ada kinayah. Kinayah itu begini misalnya, contoh gini misalnya. Dia bisu gelangnya misalnya. Dia bisu gelangnya. Dalam bahasa Arab dia bisu gelangnya apa? Artinya untuk apa? Kalau gelangnya bisu, mohon maaf saya ilustrasikan. Kalau gelang bisu apa? Berarti nggak bunyi ya? Oh, satu aja dia punya dikit. Nah, bisu nggak bunyi, tapi maksudnya apa? Itu berarti kalau nggak bunyi, berarti apa? Tangannya besar. Kalau tangannya besar, artinya itu gendut orangnya gitu. Jadi bisu gelangnya itu nama lain atau sebutan untuk orang yang gendut gitu. Nah, biar apa? Biar nggak terlalu tersinggung kalau disebut bisu gelangnya. Kan mikir dulu ya, bisu gelangnya apa? Bisu gelangnya. Ternyata itu kiasan untuk maksudnya kinayah ya. Kinayah untuk orang yang perempuan yang gemuk di Arab saat itu gitu ya. Ada beda sama majaz, ada beda. Detailnya gimana? Nanti pada saatnya ya, insya Allah. Ya, Gimana? Stay the same channel. Oh,
tetap di channel ini metode jari ya. Ternyata bayan juga ada 3 ini ya. Tuh tasbih, majaz, kinayah. Makanya benar kode 3 jari ini semua kebahas. Nausorof bisa, balago juga ada 3 cabang, bayan, ma'ani, badi, dan ilmu bayan ternyata ada 3 subnya ya. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Yakin saja bahwa ini mudah, insya Allah mudah ya. Insya Allah mudah ya. Yang jangan lupa ingat kita selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan, memberikan kemudahan, kepahaman dan pemahaman, daya ingatnya kuat, serta istiqomah konsisten untuk terus mentadaburi Al-Quran. Semoga Allah melancarkan segala urusan kita dan mengabulkan segala doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tunda dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.